وهو yang muda masih motek, pokoknya tidak di gua. Bumbu daun dahlia. Mirip sekali sama manusia. Kemudian Abdullah bin Abbas dalam hatinya korma. Dan karena ia masih kecil, tidak enak rasanya akan menjawab di muka orang banyak yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang masih kecil. Enak rasanya menjawab. Terbenak dalam hatinya bahwa tapi orang-orang pikirannya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan. Berjalan pikirannya menggambarkan apa. Setelah Rasulullah bertanya, tak ada yang jawab, akhirnya beliaulah yang menjawabnya sendiri dengan kata korma. Wah, itu sempat cerita yang saya Abdullah bin Abbas. Kalau saya ucapkan itu dalam hati saya terbalik. Itu korma. Kalian ada dua, tidak ada yang dibuat. Ke pole ada ujung itu hanya malam arah pole di atas airnya bagaimana otak manisnya dari bawah pada dia berbaik air pakan gerak dari selah dan masuk di dalam sana. Nanti telah bantuan matahari. Panasnya terus dia itu yang kuat sekali menaikkan sekian meter naik air apa itu dari bawah tanpa ada mesinnya. Dengar suara listrik lampu. Nah, kembali pada sini bahwa Abu Talha sahabat kaya, inilah suaminya daripada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Ummu Sulaim anak masih muda tapi sudah janda, ya janda muda
Anaknya sedang berumur 10 tahun, Sayyidina Anas. Dia terus tawarkan anaknya. Timbang-timbang akan menawarkan dirinya, dia tawarkan anaknya. Itu. Dan boleh sebenarnya waktu itu Rasulullah ditawarkan wanita. Artinya tanjang diri lah. Tapi kan sekarang gimana orang tanjang diri kanggo. Orang kembi yang punya tanjang diri kalau kena sawan salat tak ada. Ini kan itu. Tak mau orang. Nah jadi Sayyidina Anas timbang akan menayarkan dirinya itu ditawarkan anaknya. Ada memang dalam sebut dalam Quran, wallati wahabat nafsaha in aradan nabiyyu ayastankiyaha khalisatan. Itu. Boleh kamu kawini wanita yang menawarkan dirinya kepadamu kalau kamu mau, kalau Nabi itu mau menikahinya. Dan tidak wajib, cuma kalau kamu mau menikahinya. Ada yang antarkan dirinya. Terus lagu telik-telik si Nabi tidak menariklah mungkin wallahualam, sehingga Rasulullah sepertinya tidak maulah secara kasar itu. Tidak mau. Ada seorang yang mau, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau, biar saya yang bagi dia. Karena si wanita ini sudah serah dirinya kepada Nabi, ya dia ataupun yang lain rela saja wanita ini. Dia kena, si dia nak kena kendik sana. Tak. Dia karena sudah serah dirinya. Akhirnya, dan juga penyerahannya bukan hanya untuk Nabi, ya, jadi bisa juga siapa yang dipilihkan oleh Nabi. Ya terus tanya, tiang saja, mari. Oh, ya bisa. Tapi apa yang kau akan jadi maharnya? Ini kain saya sepotong, katanya. Kain saya sepotong, nanti dia sepotong, saya sepotong. Yo, kalau kamu pakai, apa yang pakai oleh dia? Kalau dia pakai, apa yang pakai oleh kamu? Ngomong dia. Izhab ila baitika faltamis walau khataman min hadidin. Cari sana yuk, di rumahmu cari, walaupun ali-ali besi, ayo cari. Dicarilah, sak ngalak jadi langkap, sak ngalangkap jadi ngalak, sari ada jadi tenduk, jadi toy satu jadi tenduk. Terpitih, tidak ada. Kembalilah dia, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Wa ma hafiz kam hafizna min al-Quran. Hafiz itu Al-Quran kaza wa kaza kaza wa kaza kaza wa kaza. Khudha bima ma'aka min al-Qur'ani alimha. Saya nikahkan kau dengan dia dengan mas kawin, apa yang kau miliki dari Quran ajari dia. Itu. Jadi waktu itu diajarkan Al-Quran, itu maharnya, bukan Al-Quran sendiri, tapi diajarkan Al-Quran. Sebab manfaat duniawiyah bukan manfaat ukhrawiyah. Jadi anak itu jadi tidak sunat ali-ali besi, cuma itu sabda Nabi ya. Waktu itu iltamis walau khataman min hadidin. Ilta, cari dia walaupun cincin besi itu. Jadi kami ni orang itu bersama itu dibawa terus. Nah sedangkan Sayyidina Anas
diserahkan oleh Nabi oleh ibunya, diserahkan kepada Nabi oleh ibunya. Hadza Anasun khadimuka fad'ulahu. Ini adalah Anas sebagai khadammu, doakan dia. Langsung berdoa Nabi, Allahumma tawil umrahu akasir auladahu akasir amwalahu. Doa 3 doa Sayyidina Anas. Dan 10 tahun menghadami Nabi. Jadi Nabi meninggal dunia, dia berumur 20 tahun. Di doa, ya Allah, panjangkanlah umurnya, perbanyaklah anaknya, perbanyaklah rezekinya. Itu 3 makbul, 3-3-nya. Umurnya Sayyidina Anas sampai buta, tapi tidak buta. Karena panjang umurnya sampai lebih 100, dan itu sampai buta, tapi tidak buta. Karena matanya bagus, tapi kelopaknya yang tidak bisa dirangkat, dengan akhirnya buta. Tapi kalau diangkat pakai tangannya, dia lihat orang. Jadi karena tidak buta, cuma tertutup dengan lemak yang di kelopak matanya itu, tidak bisa terangkat di kelopak matanya itu. Dan anaknya ceritanya 120. Piri nak sebelum lalu, wah dia bau nak sakit je lecet nah. Itu. Jadi 120. Kemudian Sayyidina Anas tidak terkenal kaya, tetapi dengan anak yang begitu banyak mesti kaya dia. Itu. Orang habis, kalau punya anak 2, habisnya 1 kilo sehari, mungkin dia sekuintal sehari itu. Ya, sekuintal. Ya 120, sekuintal saja loh. Nah itu. Jadi gitulah cerita sekaligus Sayyidina Anas. Dan beliau itu meninggal mungkin di Syam, dia meninggal. Setelah dia meninggal Nabi, dia pergi ke Syam. Abu Hurairah juga ke sana, ke Syam saya dia. Termasuk Bilal juga ke Syam dia, Palestina. Nah ini Abu Talha adalah ayah tiri daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dan dia kaya, yang namanya Abu Talha ini. Kana abu amwali ilaihi Bayruha. Yang paling disenangi harta bendanya begitu banyak, Bayruha, sumur namanya Bayruha. Dan ada di sana apa namanya? Bukan, nama Bayruha itu petak tanah. Sepetak tanah yang ada di sana sumur, ada juga di sana korma. Wa kanat mustaqbilatan masjid, dan itu berhadapan dengan masjid. Kalau sekarang sudah jadi masjid semua sekarang. Karena kecil masjid dulu, kan sudah besarkan, ikut dia dekat masjid, menghadap masjid dia. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha, dan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk di kebun itu. Wa asrabu min ma'i fiha tibin, dan minum di sana dengan airnya jernih. Falamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta
tunfiqu mimma tuhibbun. Saya tanya pakih sekarang. Lan tanalu. Tanalu fil apa pakih? Tadam. Tanalu fil apa? Masuk lan. Fil apa? Dan mudhari'. Apa tanda nasabnya? Lupa so cengik aja Bang Non. Karena fil apa? Fil 5. Terus bisyarah. Syarah? Syarah? Ada bisyarah tu enggak? Kalau tihibun marfu atau mansub berdepan atau baris atas? Tuhibuna. Dah tahu? Berdepan pakai apa? Pakai nun. Mengapa dia berdepan? Tidak dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, sekarang lan kan itu lan kai lamu kai walung wuduhut katanya itu membaris ataskan fil mudhari'. Jadi turun ayat ini mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Banyak fil mudhari' sini kan? 3 ya. Tanalu, tunfiqu, tuhibbun. Yang tanalu berbaris atas karena masuk lan, kemudian tunfiqu baris atas riwang nunnya karena ada hatta, mimma tuhibbun fil mudhari' fi'il 5 yang tidak dimasuki oleh amil jazam, amil nasab, maka dia bermarfu dan ada nun di tuhibbuna. Itu jadi yang tiga-tiganya di sana nasab ada di sana, yaitu hatta kan, ada lan yang tanalu, kemudian tuhibbun tidak masuk, dua-duanya jazam dan nasab, maka dia berbaris dapan. Tanda baris dapannya nun niyabatan anid dhammah li'annahu minal af'alil khomsah. Itu artinya ini tidak akan tercapai secara sempurna kebaikan itu sehingga kamu mensedekahkan apa kau yang cintai, apa yang kau cintai. Itu amalan apa yang paling kau cintai. Jangan sedekahkan orang yang sudah kamu diam kanggok, wambus puntina bumbing dengan itu, atau apa yang dah wah kanduk dan bansu bumbing dengan yang kisah solah dia lebih bansu bumbing. Harus kita nafkahkan yang kalau kita diberi akan senang, itu nafkahkan. Jangan kalau kita diberi kemudian tidak kita kanggok, kalau kita ya itu kurang bagus. Yang baru sempurna kebaikan itu harus menafkahkan apa yang kamu senangi. Teringatlah Abu Talha bahwa tanah yang paling sangat dicintai adalah Bairuha. Di sana ada kormanya, di sana ada airnya yang jernih. Sering Nabi masuk di sana. Ya'kulu min tamriha wa yashrabu min ma'iha. Itu. Qama Abu Talha. Tatkala mendengar ayat ini, berdiri Abu Talha. Ya Rasulullah, apa kata itu? Falam qama Abu Talha ila Rasulillah, dia pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah ia, ya Rasulullah,
Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, tidak sempurna kebaikan itu sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Wa inna abam ali ilayya bairuha, maka yang paling saya cintai hartaku adalah bairuha. Wa inna sana sadaqatul lillah, maka dengan ini sekarang saya sedekahkan lillahi ta'ala, tanpa ada permintaan siapa-siapa, tanpa ada dorongan siapa-siapa, dari hati saya. Itu maksudnya wa innaha sadaqatun lillah. Alu birraha wa zuhraha, saya harapkan kebaikannya dan simpanannya indallah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka taruhlah kebun saya ini ya Rasulullah pada apa yang kau inginkan, apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah untuk menerimanya, bakhil, 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 zalika malur rabih, zalika malur rabih. Bagus sekali, bagus sekali. Yang demikian, harta berkembang, harta yang bawa keuntungan, harta yang membawakan laba yang banyak, kata Nabi. Waqad sami'tu ma qulta, ya sudah saya dengar apa katamu, penyerahanmu tadi. Wa inni ara an taj'ala fil aqrabina, maka saya berpendapat bahwa jadikanlah pada keluarga kerabat yang dekat-dekat. Maqala Abu Talhah, berkata Abu Talhah, ya saya akan laksanakan ya Rasulullah, af'alu dzalik ya Rasulullah. Faqassamaha Talhah fi aqaribihi wa bani ammihi, maka dia bagikan itu kepada keluarganya yang dekat-dekat, pada misannya dan lain-lain. Muttafaqun alaih. Wa sabaqa bayanu al-fazi fi babil infaqi mimma tuhibbu, dan sudah liwat penjelasan lafaznya juga pada bab al-infaq, mensedekahkan apa yang disenanginya. Itulah jadi bairuha inilah yang wakafnya Sayyidina Abu Hurairah, Abu Talhah. Dan sering di sana memang Rasulullah minum di airnya dan makan di kormanya di sana. Berapa kemudian dibagikan tanah itu kepada keluarganya, karena Rasulullah mengatakan bagi saja kepada keluargamu, wakafkan kepada keluargamu yang dekat-dekat itu. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As, qala aqbala rajulun ila Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam faqala, dari Abdullah bin Amr bin al-As. Ini yang ceritanya Abdullah bin Amr bin As, ya, yang beda antara ayah dan bapaknya umurnya 16 tahun, ya. Beda umur bapaknya, jadi bukan umur 10 tahun. Jadi umur bapaknya lebih tua bapaknya 10 tahun dari anaknya. Abdullah umur misalnya umur 10 tahun, bapaknya umur 20 tahun. Karena kawinnya umur 9 tahun. Setelah satu tahun punya anak. Jadi bapaknya sedang umur 10 tahun, dia 0 tahun. Bagi berumur 5 tahun, bapaknya umur 15.
lama-lama ceritanya karena bisa saja anak lebih cepat berkembang, beli nama anak awak belian malik tinggangan bawa tebelan cerita. Pokoknya sepertinya ayah dikatakan anak, anak dikatakan ayah. Itu. Karena berdekatan sekali umurnya. Itu. Karena jarang orang laki umur 9 tahun akan kawin. Kalau wanita banyak zaman itu. Termasuk Nabi, istrinya karena Aisyah itu umur 7 tahun, terperunduh 2 tahun baru digauli, yaitu sampai baru 9 tahun digauli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menurut Abdullah bin Amr bin As, dua-duanya beriman ini. Abdullah beriman, Amr bin As juga beriman. Cuma Asnya yang tidak menjumpai Islam. Datanglah seorang laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abdullah bin Amr ini. Faqala, berkatalah orang itu kepada Nabi, ubayyuka alal hijrati wal jihad abtagil ajra minallahi. Saya berbaiat kepadamu, berjanji kepadamu ya Rasulullah, untuk berhijrah dan berjihad, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fahal min walidaika ahadun hayyun? Apakah ada di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Qala na'am. Iya. Dua-duanya hidup. Qala na'am. Bal kilahuma. Itu. Malah dua-duanya masih. Qala fatabtagil ajra minallah. Qala na'am. Kamu ingin pahala kepada Allah, dari Allah? Iya. Qala fazhab, farji, kembalilah sana. Ya, farji, kembalilah sana ke orang tuamu. Fahsin suhbatahuma, maka perlakukanlah bapakmu, ibu bapakmu sebaik-baiknya. Wa hadza lafzu muslimin. Wa fi riwayatilahuma ja'a rajulun fasta'zanahu fil jihad. Ada lapas pada keduanya juga bahwa datang seorang laki minta izin untuk pergi berjihad perang. Qala hayyun walidaika, apa dua orang bunuh hidup? Qala na'am. Qala wa fihi ma fajahid. Maka di sanalah kamu berjuang. Itu. Tidak usah pergi perang, berjuang saja pada ayahmu. Dan ini menurut dia bukan untuk seluruh. Karena waktu itu mungkin bapaknya sudah tua, ibunya sudah tua yang bangka tidak bisa dia mengandalkan diri. Akhirnya lebih baik kamu membahagiakan orang tuamu daripada kamu pergi berperang. Sekarang kalau orang tuamu terlenta-lenta, terlunta-lunta, kemudian kau akan perang, dan kamu mati nanti, tidak ada siapa yang rumah orang tuamu. Sana berjihadlah pada orang tuamu. Itu kebetulan orang itu. Kalau Rasulullah tidak pernah tanya semua yang itu semua pergi. Tidak, sebenarnya ada ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pengetahuan tentang orang itu. Ini lebih baik dia akan rungu orang tuanya daripada pergi berperang. Hingga tanya oleh Nabi. Maka peranglah di sana, berjuanglah di sana. Itu. Summa qala wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi walakin al wasul ladzi khatarahu wa salaha rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa taala a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi baghina wa baghi 'alana wa qarabatil lana bi dinina. Ma'al qurri wa zakar, Rabbi wa bina wa wafiqum lima tatadi qala wa bilan karama wa zakil kulla halalan daima wa akhila atqiya ulama nadha bil khair nukwa kulla syar Rabbana azilana kulla syu'un wa akira bir ridha minka uyun wadi'ana Rabbana kulla duyun qabla an tadiyana lil manun faghfir idzur anta aghraman satar Rabbana ya dzal jalali wal minan ansyuran li wa nadatil watan wa fadhana daiman minal fitan hadiya rijala ala sunan wa syuran bil asyaya wal bukar wa salatallahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa ala al kirami syurafa wa ala sabil wa sabil ghurar radukan panzambangan biyal asa wa arwatil jaysah ma'in amiri ala ma'asi wa ma'adi ala zurriyati wa batini wa zahiri amradukan panzambangan asa wa arwatil jaysah bima'in amiri ala ma'asi wa ma'adi wa ala zurriyati batini wa zahiri amradukan panzambangan biyal asa arwatil jaysah bima'in amiri ala ma'asi wa ala zurriyati wa batini wa zahiri amradukan panzambangan asa wa arwatil jaysah bima'in amiri ala ma'asi ani wa ala zurriyati wa batini wa zahiri ya jami sani ya man kullama daima lamru jallama daima ya qiyazal mustaghithina wa ya maniyal hukmi zama hakama nabizil amra alayna suratan inazal amra alayna azuma nabizil amra alayna suratan inazal amra alayna azuma nabizil amra alayna suratan inazal amra alayna azuma wastajib minna du'ana karama ya kariman anta rabbul kurama wa salatullahi tanshal mustafa man ilal khairi da'ana karama wa ala lali wa sabin addama lama albarku wa madnan qanama lama jaljamna adjam barakam urma wa tabarukan abada tabarukan barakam masumman alabina wala minna wala ma'na syakiya wala maruma Allahumma inna bihuda qajalna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la tajalna mimman khalafa amraka asak Rabbana jabid dunya sadam bihadha wa natamanna Allahumma bina waqwana wa la takasirna inna wa la islam wa liman tafana wa anta rayna fa'alika ya rahman rahimin sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina wa alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha